bentar. Waktu itu saya ikut pelatihan Q1 itu bayar 5 juta. Dan kemudian tiketnya ke Jogja, hotelnya segala macam, tapi pengalaman. Jadi pertama kalau kita masuk Scopus, kita harus punya langganan Mendeley. Nah, Mendeley-nya ini tidak gratis gitu kan. Kemudian ketika kita akan masuk ke dalam formatnya yang seperti apa, maka ini ada template-nya. Template-nya ini harus diikuti. Karena apa? Nah, sebentar, saya sedang membuka. Template-nya ini umum untuk semua Scopus. Scopus 1 sampai Scopus 6 gitu ya. Nah, ini template-nya seperti ini. Abstrak, kemudian keyword, introduction, semuanya adalah sama. Nah, kemudian yang penting kita sudah punya judulnya, itu yang paling utama. Berikutnya, setelah kita tahu, ini juga dihapus jadi ditutup. Setelah kita tahu, Maaf, Ibu, ya, layarnya belum berubah di saya. ya sebentar Oh, belum. oh ya. Kemudian kita punya langganan Grammarly, kita punya langganan Mendeley, kita punya langganan untuk bisa buka Scopus karena tidak semua Scopus itu gratis gitu kan. Dan sebagian besar malah bayar. Nah, saya Scopus 1 saya kemarin bayarnya 80 juta tapi kita patungan gitu ya. Yang penting saya sudah punya nomor Scopus itu aja. Nanti belakangan kalau ada waktu saya akan nulis lagi. Itu jadi saya tidak membimbing Scopus karena saya harus langganan dulu ke Scopusnya dan itu mahal biayanya gitu kan. Dan saya belum ke arah sana. Jadi kita baru jurnal internasional dan jurnal ini gratis karena mereka tahun depan udah Scopus. Nah, saya kemudian request kalau nanti kalau sudah Scopus jangan lupa kita juga dikasih kesempatan untuk gratis karena kita yang banyak nulisnya gitu kan. Nah, saya kembali kepada tulisan di jurnal internasional saya. Udah berubah kan ya? Udah berubah? Sudah, Bu. Sudah kan ya? Sudah. Ya. Nah, ini tulisan saya di Scopus 1. Ini yang nulis adalah dosen dari dari Bogor itu, dari mana saya lupa nih. Nah, ini kita berlima udah keluar. Ini bayarnya rame-rame 80 juta. Kemudian berikutnya tulisan saya dan Pak Ading. Jadi Pak Ading ngajak saya untuk nulis di jurnal internasional. Nah, kebetulan ini juga adalah gratis sehingga nama saya sudah muncul di jurnal internasional. Tetapi jurnal internasional ini tidak dapat sitasi. Beda dengan jurnal internasional yang akan kita tulis bersama-sama. Jurnal internasionalnya dapat sitasi 100. Apa sih sitasi maksudnya? Nah, sitasi itu artinya bahwa tulisan kita dibaca oleh orang internasional. Ketika tulisan kita dibaca dan kemudian di-quote, misalnya begini, menurut Ibu Lili, di dalam jurnal internasional judulnya ini, pada baris sekian tertulis ini. Nah, itu adalah sitasi. Artinya bahwa ketika orang mensitasi suatu tulisan, berarti tulisan itu bermanfaat. Nah, itu jadi angka kredit bagi kita. Nah, biasanya untuk naik sitasi itu kayak saya udah nulis puluhan sejak 4 tahun yang lalu jadi dosen. Itu yang sitasi hanya 2 atau 3. Makanya kita sering meminta kepada mahasiswa yang mau S2 ini, mau skripsi, maka diharapkan mereka mensitasi tulisan-tulisan dari para dosen-dosennya yang sudah menulis gitu ya, untuk meningkatkan angka kreditnya di Sinta gitu kan.
Nah, untuk penerbitan jurnal internasional teman saya ini dia kasih garansi citasinya 100 dan juga gratis. Nah, alhamdulillah artikel luar negeri. Berikutnya, ini tulisan pertama saya ketika si teman saya ini yang dari India tulisan bentar lagi dibuka. Saya ambil tulisannya dari Rosiana Wulandari. Kebetulan mungkin teman-teman yang semester 1 masih ingat bahwa ada tugas untuk membuat tulisan karena kita akan membuat jurnal. Tetapi sampai sekarang banyak kendalanya. Jadi urusan tetek bengek di kampus itu untuk buat jurnal itu ternyata panjang sekali. Jadi sampai sekarang belum bisa dibuat juga. Akhirnya tulisan Rosiana Wulandari ini saya kirim ke jurnal yang di India tersebut. Nah, sesuai dengan formatnya, maka saya tuliskan pertama introduction. Jadi di sini tulisannya saya langsung masukkan ke EI, judul bahasa Indonesia yang ada di tulisannya Ibu Rosiana ini saya langsung judulnya tersebut saya minta ke EI gini. EI tolong buatkan dalam bahasa Inggris judul ini gitu kan. Jadi nggak usah pakai apa namanya Google Translate. Google Translate kan copy paste kemudian udah di bahasa Inggris kita copy lagi, kita paste lagi. Kalau pakai EI enggak langsung aja tulis buatkan dalam bahasa Inggris judul ini. Langsung dia buatkan dalam bahasa Inggris. Kemudian berikutnya setelah itu adalah bentar. Saya mau kasih lihat format yang dari teman saya itu ya. Kemudian setelah judulnya dalam bahasa Inggris, maka dibuatlah abstrak. Nah, abstrak itu ketentuan dari jurnal si teman saya ini adalah minimal 200 kata. Jadi saya tulis di EI, tolong buatkan abstrak dari penelitian ini lebih dari 300. Jadi jangan kita mentok 200 karena biasanya EI kalau minta 200 dia kasih 150. Nah, kita minta 300. Jadi kita bisa kurangin jadi 250 atau mentok-mentok 300. Tapi biasanya nggak pernah EI ngasih sebanyak yang kita minta. Setelah dibuatkan 200 abstraknya, kemudian keywordnya. Maka kalau kita nggak tahu keywordnya, kita minta lagi EI. Tulis buatkan keyword dari penelitian ini. Maka dia langsung buatkan keywordnya, langsung kita paste kan. Kemudian berikutnya ini adalah introduction. Nah, introduction di dalam tulisan yang disyaratkan oleh penerbit dari India itu adalah 1000 kata. Nah, kita tulis di EI-nya, nanti kita akan praktek ya. Kita tulis di EI-nya, buatkan introduction sebanyak 1.500 kata. Jadi kalau di persyaratannya dia adalah 1.000 kata, tapi biasanya EI kurang dari 1.000, kita lebihin jadi 1.500. Nah, nanti dia buatkan introduction penelitiannya, nggak usah kita mikir-mikir lagi gitu kan. Langsung kita copy, kita paste ke dalam format ini yang udah ada. Kemudian berikutnya yang keempat adalah literatur review. Nah, literatur review itu kan kita harus baca buku dari A, B, C, D, dan seterusnya. Langsung saya buatkan di EI. EI buatkan literatur review sebanyak 2.000 kata karena permintaannya minimal 1.500 ya. Buatkan 2.000 kata dari penelitian ini yang ditulis oleh penulis tahun 2014 sampai 2024. Nah, ini penting. Karena kalau enggak nanti dia keluarkan literatur review yang di tahun jebot, tahun 2000, 2006, 2010, itu enggak bisa.
Nah, itu harus 10 tahun terakhir. Kalau Scopus bahkan hanya boleh 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, setelah itu langsung saya copy paste di sini, jadilah ini 1500. Nah, dari mana leadership style, communication pattern, school culture, itu semua IA yang bikinin. Berikutnya, setelah dapat ini semua, maka tahap berikutnya adalah metodologi. Nah, metodologi ini kebetulan oleh penulis kita ini Ibu Rosyanti ya tadi ya. Ibu Rosyanti ini dia sudah punya metodologi, dia pakai kuantitatif. Jadi dia sudah punya population size-nya, degree akurasi, sampel size dan semuanya dalam bahasa Indonesia. Nah, saya langsung tuliskan ke dalam bahasa Inggris. Tulis di EI. Tolong terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Set, kita copy semuanya, kita paste. Kita paste atau kita paste, maka jadilah ini semuanya. Berikutnya, halo, halo suaranya tolong dimatiin. Kamu mau beli apa? Halo? Ya, Maaf Ibu, tidak berubah tampilannya. ini masih betul kok, masih di sini. Masih ada tulisan result and discussion nggak? Hanya ada tulisan-tulisan di FMDB Raj India gitu aja filenya aja Ibu. Oke, berarti ini masih low respon ini. Ke bawah, tunggu sebentar. Ini apa namanya, internet saya kebetulan baru ya. Baru dipasang kemarin, yang udah langganan 5 tahun ternyata rusak melulu gitu kan. Akhirnya setelah itu saya pasang baru lagi yang lain. Ini udah keluar belum sampel size-nya? Belum, Bu. Belum ada Bu, Belum ada ya? Bu. Iya. Oke, gimana hanya ini? filenya aja. Apa? Hanya file tulisan di Nama FMDB filenya Raj aja. India gitu. Iya, Tidak berubah. Oke. bahasa punya klik. Oke, baik. Mungkin ini filenya saya hanya cerita bahwa ini yang terjadi sudah selesai. Saya buka yang lain ya, mudah-mudahan yang lain bisa terbuka. Ini yang saya kirim berikutnya. Saya kirim ke penerbitnya kemarin hasil penelitian saya, makanya saya kemarin minta kepada teman-teman yang punya data rapot. Nah, tapi kalau ini kan ada rapot Jelupang, Pak Heru, udah saya buatkan. Gimana caranya dari data rapotnya Pak Heru? Saya ambil nih, apa namanya, datanya tidak semua, jadi hanya tertentu saja. Pertama adalah saya dapat data ini ya. Coba, ini masih muter-muter, bentar, maaf. Pertama adalah saya punya ide untuk menangkap ide itu apa yang sekarang namanya saya lupa tuh. Meaningful learning, mind learning, dan enjoyful learning gitu kan. Betul nggak? Maaf, Bu, belum masih terbuka. Belum terbuka. Ini udah kebaca belum? Belum, Bu, belum terbuka. Ini belum kebuka juga. Belum, Bu. Belum, Bu, masih judulnya. Enhancing ada. Global Diversity Awareness and Character Development. Belum Belum terbuka, ada. Bu. Sinyal kayaknya, Bu. Hah? Belum 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 ada Bu. terbuka, Bu. Siapa ya? Apa saya kirim ke grup aja ya? Boleh Bu. Saya kirim ke grup sebentar. Ini kayaknya masalah
ringan deh. Saya kirim. Sebentar, grup apa? Tulisannya saya sampai lupa. Menulis jurnal. Grup Menulis kita jurnal internasional. apa? Menulis Menulis jurnal jurnal internasional. internasional. Oh ya, menulis jurnal internasional. Oke, saya kirim materinya ke situ ya. Bagaimana memanfaatkan data raport kita menjadi tulisan di jurnal internasional. Sebentar, ini lagi jalan ya. Sudah masuk? Belum ya? Ini masih muter-muter. Ya, sudah masuk? Di sini udah ada tanda centang. Coba Di grup tolong sudah, dicek. Bu. Di grup Sudah ya? sudah ada. Ya. Oke, Sudah, Bu, silakan sudah dibuka di masing-masing komputernya. Memanfaatkan raport, nilai raport, tetapi kita hanya memilih beberapa saja. Sudah? Nggak bisa nggak ini dibuka? Udah Bu, bisa dibuka. Sudah bisa? Bisa Bu. Hah? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa saya lanjut ya? Ya, Bu, lanjut. Mudah-mudahan kalau sinyalnya baik bisa kebuka yang saya tampilkan di layar. Tapi kalau nggak bisa berarti pakai laptop masing-masing aja sambil saya jelaskan ya. Oke, bisa lanjut? Bisa, Bu. Bisa ya? Ya, lanjut, Oke, Ibu. ini karena kendala sinyal, saya punya ide bagaimana kalau kita offline saja. Beberapa orang yang mau offline silakan. Besok hari Jumat bisa offline dengan saya, misalnya 5 orang, karena di ruangan dosen itu lancar sekali internetnya. Jadi kita bisa sambil praktek bagaimana menyusun jurnal internasionalnya. Kalau bersedia, tapi kalau semua sibuk ya udah saya angkat tangan. Kita coba aja nanti pada saat kuliah hari Jumat malam atau pada hari Rabu malam terserah. Ya. Siap, saya bersedia, Bu. Dia bersedia. Ya, kalau bersedia besok saya Jumat datang pagi sehingga kita bisa diskusi. Ini saya buat ini 1 jam selesai ini Ibu dan Bapak. Nggak sampai 1 jam malah cuma 30 menit selesai. Kalau setelah zuhur gimana, Bu, waktunya? Biar pulang kerja gitu, Bu. Apa? Nggak kedengeran? Waktunya harus pagi gitu, Bu. Sholat zuhur. Isi, Zuhur. enggak, saya di kampus itu biasa jam 6 udah nyampe. Oh, jadi nggak bersama-sama, Bu? Enggak, nanti nggak cukup ruangannya. Hmm. Jadi maksimal 5 orang. Kemudian juga internetnya nanti kalau rame-rame juga nggak bisa cepet lagi kan. Jadi Iya. jadi supaya lancar dan kemudian kita menghasilkan sesuatu dalam jangka waktu maksimal 1 jam. Jadi sudah langsung dikirim ke jurnal internasional. Kemudian
kalau bersedia siapa yang bisa besok jam berapa? Saya akan tunggu. Kalau hari Ada Rabu sesi depan sore bisa nggak ini. Bu? Hari Rabu. Apa? Saya insya Hari Allah setelah Rabu. asar Bu, nggak ada Bu, asar. gantian. Bu Atu bisanya asar. Insya Allah ya sekitar jam 5. Jam 5. Oke. Terus Kalau siapa? hari jam Rabu 5 aku bisa nggak bisa. Bu? Kalau jam 5 mepet Bu Atu, nggak bisa selesai itu. Baik, Oh. jam berapa Bos? Pukul Jam 4. 4. Jam 4 ya. Cuman yang Bu, jelas kalau hari Rabu kayak bisa nggak? itu pada Halo, masukin halo Untuk siapa? besok aja, untuk besok aja kali. gitu kalau di tag. Cuman itu nggak ada sangkut pautnya satu putaran uangnya pasti ya gila itu. Halo, siapa tuh yang ngobrol? Saya izin besok boleh Bu? Boleh. Iya. Saya Bu, 3 orang, baru 3 orang. Kalau yang nawarin gitu Siapa? Ibu kalau hari Rabu bisa nggak? Rabu saya ngajar full. Tapi Tadi- kosong di atas jam 2 bisa, di atas jam 2 bisa kosong saya hari Rabu. Berarti hari Rabu jam 2 bisa ya Bu? Bisa. Saya 1:30 selesai ngajarnya. Tadi siapa tuh? Saya bisanya hari Rabu Bu. Ya, boleh Besok hari jam Rabu. berapa, Bu? Ya. Ayo, jadi saya kita akan tetap praktek nih sekarang supaya ngerti. Tapi supaya prakteknya lebih lancar, kita langsung tatap muka. Iya, Bu, Kemudian benar. nanti saya akan langsung jelaskan bagaimana cara membuat di EI tersebut sehingga EI menangkap maunya kita. Karena saya juga ini adalah pengalaman berkali-kali coba lagi gitu kan. Jadi artinya bahwa memang untuk cara membuat promnya itu memang harus ada trik sendiri. Nah, ini saya ajarkan triknya gimana. Mungkin nanti di list aja kali Bu yang hari Jumat siapa, hari Rabu siapa yang Halo, bisa suaranya gitu. kecil Mbak Ira. Mungkin nanti Halo? di list aja kali ya Bu, yang hari Jumat siapa, hari Rabu siapa, di list di Oh, grup. di list iya boleh. Hari Rabu siapa, hari Jumat siapa. Hari Sabtu nggak ada yang bisa ya. Sabtu nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Senin saya juga kosong, ngajar cuma 1. Selasa saya ngajar 1. Rabu saya ngajar pagi sampai jam 1:30. Saya tulis aja Bu, nanti biar di list di grup Bu. Misalnya Senin Ibu bersedia jam berapa gitu. Iya. Jadi kalau Senin nggak ada yang bisa ya. Misalnya Ibu bisa nih, Ibu nanti kan di grup di share nih Bu. Misalnya Ibu hari Senin pukul sekian sampai sekian gitu. Hari Selasa sekian sampai sekian. Nanti di list jadi ketahuan berapa orang per hari ini dan ini gitu Bu. Oke, baik. Nanti saya share jadwal saya, kemudian tinggal diisi ya. Baik Bu. Oke. Saya hari Senin Bu. Ya, Bu. nanti diisi ininya, datanya ya. Bu, Ya. kan waktu hari Sabtu kemarin aku udah ketemu Ibu, tinggal diterjemahin doang kan ke dalam bahasa Inggris. Aku udah selesai, tinggal aku kirim ke Ibu aja ya berarti ya. Iya, boleh. Ya, terima kasih Bu. Ibu udah nulis, udah jadi ya? Udah, kan kemarin kata Ibu tinggal diterjemahin ke Inggris aja. Ibu udah ngajarin pakai ChatGPT waktu itu. Oh iya, boleh. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Rini mau belajar, boleh. Gimana cara ngebahasainnya di ChatGPT. Tapi kalau mau Ibu yang kerjain juga boleh. Kemarin. Apa? Pas hari Sabtu Ibu udah ajarin Apa? kan. Ibu udah ngajarin pas hari Sabtu kemarin. Oh iya, betul. Iya, jadinya udah. aku Cuma maksud saya, maksud saya kalau Ibu Rini mau coba sendiri boleh. Kalau mau dibikinin sama saya diterjemahin juga boleh. Iya, terima kasih Bu. Iya. Oke, nanti saya share jadwal saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalau memang ada yang mau ya. Nah, ini kemudian saya harapkan bertiga. Jadi jangan sendiri. Namanya misalnya di sini siapa aja sih yang ikut sih? Bentar ya.
Yang ikut siapa aja nih namanya? Nggak ada nih di sini. Misalnya Bu Ira, Pak Sunanto, dan Bu Ika bertiga. Nama pertama Bu Ira, terus nama kedua Pak Sunanto, nama ketiga Bu Ika. Kemudian ketika Pak Sunanto buat, nanti nama keduanya Bu Ira, nama ketiganya Bu Ika. Jadi akhirnya tiga-tiganya akan dapat nilai triple gitu ya. Berapa sih nilai angka kredit jurnal internasional? Kalau jurnal internasional Scopus 1 memang sekitar 40-an ke atas, 40 sampai 50 gitu kan. Tapi kalau tidak Scopus seperti ini lumayan sih dapatnya 10 gitu kan. Jadi kalau 3 berarti bisa dapat 10, 55, dapatlah angka kredit 20 kan lumayan. Daripada kita nulis jurnal nasional 0,0000 sekian gitu kan. Nah, ini jurnal internasionalnya kita bisa dapat 5 sampai 10 kan. Jadi artinya lumayan gitu kan. Nah, Bu, saya kan bukan pegawai negeri, Bu, nggak perlu angka kredit. Tetap pada saat nanti akreditasi, nanti kalau Ibu lampirkan buku Ibu dan Ibu lampirkan tulisan jurnal internasional Ibu, akreditasinya akan cepat di-accept, diterima. Jadi artinya, wah ini ternyata gurunya nggak abal-abalan nih, gurunya bisa nulis buku dan juga jurnal internasional, begitu maksud saya. Jadi artinya efeknya adalah juga buat kemampuan Ibu dan Bapak semuanya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya, Ya. di grup kan Ibu pernah sampaikan dari kita bahan untuk jurnalnya itu dari PKM ya Bu ya? Iya, dari PKM juga bisa. Ntar Ibu cantumkan ya. Ibu akan tampilkan yang dari PKM. Nih, Nah, itu kan kita contohnya satu sebentar. Ibu PKM itu kan kirim. satu grup 5 orang ya Bu. Kita mengerjakan PKM-nya satu grup 5 orang. Nah, itu nanti kita membuat jurnalnya berarti tim juga gitu Bu ya? Atau bagaimana nanti Bu teknisnya? Misalnya nih, Enggak, jadi timnya itu enggak boleh lebih dari 3. Kemarin juga saya kan ngajukannya 5. Dia bilang enggak bisa, tim itu maksimalnya adalah 3. Ya. Jadi buat dalam 2 jurnal aja, tapi versi yang berbeda. Gimana caranya Bu? Nanti saya ajarin. Oh gitu, baik. Oh, triknya gitu ya Bu ya? Iya, di tempat yang sama, kemudian apa namanya pesertanya sama, acaranya sama, tapi kita buat jurnal tulisan yang berbeda. Nanti saya ajarin triknya. Ya baik Bu. Ya, baik sekarang sudah buka nih ya. Enhancing Global Diversity Awareness and Character Development through Independent Learning and Meaningful Education Practice at Basic Education Jelupang, Indonesia. Ini adalah data dari Pak Heru. Kenal Pak Heru? Kenal Ibu. Kenal Bu. Kakak kelas ya Bu. Kakak Iya, tingkat. semester 1. Bu. Halo? Ada pertanyaan? Belum terbuka juga Bu filenya. Yang ini ya, masing-masing aja ya. Apa? Filenya belum terbuka ya di screen-nya ya. Oh, belum terbuka juga ya? Iya Bu, belum terbuka. Maaf Pak, bukanya dari WA Pak. Itu Oh, Bu masing-masing Lili udah aja kirim ya. dari WA. Oh yang tadi ya? Yang tadi tuh Word. Yang tadi tuh Word. Lagi ya? Yang di grup tuh Pak Aiwan. Saya coba bantu share screen Bu. Saya sudah kirim di grup Pak. Oke, baik. Saya sudah kirim di grup, sudah dibuka Pak? Lanjut Pak, lanjut Bu, udah. Udah, oke. Ini saya coba share screen lagi ya. Masukkan daun 50, sebut kunyit, dan kertas bakso. Apa yang tidak sangat tu? Ini Bu.
Oh, yang lecture itu. Kenapa? Yang Ibu yang ini, yang Pak Heru ini kapan, Bu? Yang kegiatannya? Bukan kegiatan, ini dia ngasih data sama saya. Oh, Hari ini Mama mau ngantar sama Salah. Itu siapa, suara siapa tuh? Nah, ini kita udah sampai di tempat les. Kalau ini Samantha lagi bahasa Inggris. Pas sampai les, ternyata udah masuk dan udah langsung deh ya Samantha masuk ke kelas Samantha. Kalau kalian lagi les apa aja nih? Nggak bisa juga nih saya share screen-nya nih. Kita langsung aja ya, tinggal dibuka di ini masing-masing. Apa namanya? Ada kendala dari mana nih saya? Atau saya bantu share screen file yang tadi, Ibu, kalau perlu Ya, ditampilkan. boleh Pak, boleh. Baik, saya coba dulu ya. Izin saya share screen. Pak monggo. Iwan, Ya, dari datang. udah nyimak Udah Bu, dari tadi, Bu, dia mah. Terlihat nggak? Terlihat tidak Bapak Ibu? Soalnya Lihat, udah kelihatan. sudah terlihat Udah ya. tampil. Udah kelihatan. Iya Bu, saya bantu ini scroll down ya. Sudah? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya, baik. Ya. Pertama adalah kita kan dapat data nih rapot. Guru-guru yang punya data rapot, seperti saya juga data rapotnya sekolah Pak Iwan, saya buat sedemikian rupa agar sesuai dengan judulnya. Jadi data yang ada di rapot itu nggak semuanya kita ambil, gitu ya. Nah, pertama yang saya lakukan adalah apa sih yang lagi ngetren sekarang? Oh, yang lagi ngetren adalah deep learning. Nah, deep learning itu menurut Pak Menteri ada 3 kan? Mind learning, kemudian meaningful learning, dan joyful learning, ya kan? Oke, udah ngerti? Ya? Iya. Oke, baik. Ya, lanjut, Bu. Jadi pertama adalah kita buka di EI-nya tersebut, tolong buatkan judul yang berkaitan dengan joyful learning atau independent learning, meaningful learning di dalam sekolah yang akan kita tunjuk. Nah, kebetulan sekolahnya ini adalah Sekolah Dasar Jelupang di tempatnya Pak Heru. Keluar tuh judul, ada 10. Nah, keluar judul 10, kita pilih salah satu yang kira-kira make sense atau kira-kira enak dibacanya dan bisa mudah diolahnya. Kita mengambil datanya nggak usah kuantitatif. Kuantitatif nanti repot lagi pakai C kuadrat, pakai R kuadrat, pakai simpangan baku dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya data yang kuantitatif itu lebih bagus lagi, gitu kan. Kalau saya kebetulan kalau mau pakai kuantitatif tersebut terlalu repot, harus ada validasinya, kembali lagi ada beberapa teori yang harus diakumulasi gitu ya. Oke, ke bawah Pak Ikhwan. Oh ya, ini kenapa saya masukkan Pak Rolando yang kemarin jadi pembicara kita seminar, karena agar supaya angka kreditnya bisa naik. Ada penulis dari luar negeri. Tapi itu sih tidak wajib, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, next. Pak Herunya ikut enggak? Enggak ya? Sudah? Sudah bisa belum? Udah, Bu, lanjut, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian yang tadi saya bilang bahwa berapa banyak tulisan abstraknya bahasa Inggris? 200 kata. 200 kata. Nah, 200 kata. Maka kita tulis di EI-nya, buatkan 300. abstrak dengan judul ini sebanyak 300 kata.
Langsung 1 detik keluar. Set, the rapid advancements, aduh saya jadi belepotan nih karena sambil berteriak-teriak, of globalization has led to an increasingly interconnected world where student must udah gitu ya. Ini udah langsung kita copy paste aja. Jadi ini lebih dari 200 kata. Nah, syarat pertama sudah terpenuhi. Udah aman nih. Tinggal kita rapihin aja. Kalau untuk abstrak itu cukup adalah spasinya 1. Dan kemudian Times Roman 12. Kemudian kiri kanannya dirapikan. Oke. Ke bawah. Kemudian introduction. Nah, introduction ini sebanyak 1000 kata. Caranya gimana? Buatkan introduction sebanyak 1500 kata dari penelitian bla 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 bla. Kita copy paste. Langsung keluar ini 1500, tapi dia tidak sampai 1500. Dia ini sekitar 1200 apa, coba tolong dihitung Pak Iwan. Bu, kok ini ada independent learning dan sebagainya, itu udah langsung dibikinin oleh AI-nya. Introduction-nya ini. Meaningful education apa? Jadi teman-teman penelitiannya adalah sudah kekinian, yaitu deep learning-nya Pak Menteri yang baru. Ada berapa Pak Iwan? 1345 kata. Nah, kan udah lebih daripada persyaratannya penerbitan si BPMD apa FMDB, saya juga lupa tuh. Nah, setelah itu langsung literatur review. Kita tulis, buatkan literatur review sebanyak buatkan literatur review dari tahun 2014 sampai dengan 2024 sebanyak 2000 kata dari penelitian bla 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 bla. Jadi suruhannya mendetil. Maka keluarlah literatur review-nya berapa itu, Pak? 1619 kata. Nah, itu kan sudah memenuhi persyaratan ya. Jadi berikutnya metodologi. Udah kan cuma 5 menit jadi seret-seret langsung ini. Metodologi langsung kita buatkan metodologi kuantitatif sebanyak 1500 kata dari penelitian bla 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 bla. Udah keluar kan? Langsung kita ambil rapot yang punya Pak Heru. Coba dibuka tadi format rapotnya Pak. Ke atas Pak. Format yang tadi, kotak-kotak tadi. Yang kotak ke bawah Pak. Kedap. Yang di file ini Bu ya? Iya di file ini. Yang tabel. Terus. Tabel. Terus bawah lagi yang tabel tadi. Ya. Mas, nah ini ya. Ini adalah data dari Pak Heru sekolahannya. Nah, kita ambil, bukan kan kalau di rapot itu ada literasi, numerasi gitu ya. Literasi, numerasi itu nggak ada kaitannya dengan materi judul kita, yaitu tentang meaningful learning. Meaningful itu lebih kepada karakter. Bu, saya nggak bisa kira-kira gimana. Oke, nanti Ibu kasih tahu kalau memang masih bingung ambilnya yang mana. Nah, dari karakter yang ada di rapotnya Pak Heru, kita langsung masukkan ke dalam terjemahannya AI. Tolong terjemahkan indikator ini dari langsung ke dalam bahasa Inggris. Langsung keluar, set. Kemudian achievement labelnya, kemampuannya di tahun 2024. Kemudian skornya 58,6. Kemudian definition of achievement, definisi dari ketercapaian. Ini juga diambil dari rapotnya Pak Heru, kita langsung terjemahkan pakai AI. Tolong terjemahkan dari kemampuan ini dalam bahasa Inggris. Nah, langsung. Kemudian increase-nya berapa? 2,9. Dari tahun 2023 naik 2,9%. Nah, karena apa? Karena
kemampuannya di tahun sebelumnya gitu kan adalah seperti ini gitu kan. Berikutnya di sini ini ada kesalahan saya tulis nih. Ini increase-nya adalah 2024 58. Sedangkan di 2023 63. Harusnya dia bukan increase ya. Terbalik ini harusnya 63, di sini 58. Tapi ya orang Indianya juga nggak perhatiin itu. Goreng kok ikan, Dra? Hah? Hah? Apa? Halo? Jadi kalau 2024 58, yang 2023 63 kan turun namanya ya. Nah, kita nanti ambil yang increase aja, yang naik aja, yang naik gitu. Ini sebenarnya saya terbalik nih naruhnya, 63-nya harusnya di sini. Kemudian seperti yang berikutnya ke bawah. Learning quality. Kenapa saya ambil yang learning quality? Karena kaitannya dengan meaningful learning yang ada di judulnya. Nah, di sini kelihatan meningkat 5,52%. Nah, buktinya apa? Learning demonstrate optimal quality. Jadi pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di tahun sebelumnya adalah 61%. Berikutnya, reflection and improvement of learning by teacher. Jadi, refleksi kemampuan atau peningkatan pembelajaran oleh guru. Nah, di sini the teacher actively improve the quality of learning. Jadi guru sangat aktif meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini adalah tinggal kita terjemahin. Yang keempat, berkaitan masih meaningful learning, kita ambil dari rapotnya adalah instructional leadership. Jadi bagaimana instruksi dari kepemimpinan. Maka dikatakan visionary instructional leadership refers to consistently aligning with the vision. Jadi vision daripada instruksi kepemimpinan itu menunjukkan kepada konsistennya dia dalam meningkatkan kemampuan gurunya dan sebagainya. Nah, itu dia meningkat 3,08%. Nah, di sini data 2023-nya kosong, saya lupa. Oke, next. Nah, ini semua diambil. Baru kemudian kita bacakan di sini. EI kita masukkan lagi. Tolong buatkan statement student are accustomed to practicing the value of Pancasila student character including being morally dan seterusnya. Langsung kita minta bagaimana penjelasannya. Please give detail atau pakai bahasa Indonesia. EI buatkan dengan detail tentang statement karakter. Kita ambil dari mana? Dari kolom yang di tengah tadi. Coba ke atas, Pak. Ya, ke atas. Nah, kita ambil dari sini. Student are accustomed of practicing of the Pancasila value, ya kan? Nah, kita buatkan di EI-nya. Buatkan penjelasan tentang student are accustomed to practicing the value of Pancasila. Nah, langsung dia buat seperti di bawah ini. Tolong lihat, Ibu dan Bapak. Langsung dia buatkan dalam 1 detik nih, karakter. Kemudian being morally virtue. Kemudian maksudnya, meaning, student are encouraged to uphold ethical standard. Kemudian application, in practice, this value is reflected when student act ethically. Nah, ini nggak usah mikir lagi, udah jadi. Next, ke bawah, Pak. Being kooperatif. Nah, ini dari mana? Masih dari EI dia yang bikinin. Menjadi kooperatif. Maksudnya apa? Aplikasinya bagaimana? Kemudian being independent. Menjadi independen. Kemudian being kreatif. Nah, ini juga dibuatkan oleh dia. Jadi makanya mengapa 2024 itu meningkat daripada 2023. Bu, apakah boleh kalau kita mengambil jurnal yang sudah ada lalu kita terjemahkan dan dimodifikasi? Tidak boleh. Kita harus datanya otentik karena nanti kalau ketahuan kita juga yang bermasalah. Nah, tadi PKM yang saya bilang, 1 PKM bisa dijadikan 2. Nanti kita lihat dari sisi yang berbeda.
Misalnya satu PKM kita lihat dari sisi kecenderungan si anak dalam mengikuti PKM itu menarik atau tidak. Sementara yang satu lagi PKM-nya kita menulis bagaimana keaktifan si pemateri memberikan materinya sampai pesertanya betul-betul tertarik dengan materi tersebut. Jadi datanya berbeda walaupun judulnya sama, kegiatannya sama, dan kemudian orangnya sama, tapi sudut pandangnya beda. Tapi kalau data yang sama itu tidak boleh, gitu ya. Oke, ke bawah. Nah, sampai dengan kesimpulan. Sebentar Pak, ke atas dulu. Sebelum angka 2. Nah, incorporating the value of Pancasila into daily life means the student bla 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 bla. Ini adalah kesimpulannya. Ini juga dari EI juga. Langsung kita copy paste. Set. Berapa menit? Cuma 1 menit keluar. Berikutnya yang kedua, kita ambil learning quality. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Dari rapotnya Pak Heru kita hanya ambil 4 saja. Mengapa? Karena berkaitan dengan meaningful learning judulnya. Tapi kalau judulnya yang berbeda, misalnya kita ambil keaktifan siswa dalam pembelajaran matematik di sekolah dasar Jelupang, tempatnya Pak Heru. Maka kita ambil data matematiknya saja. Jadi dari satu raport itu kita bisa dapat data bermacam-macam. Di dalam raport kan ada numerasi, literasi, karakter, sampai dengan bullying dan sebagainya. Itu bagus sekali saya lihat itu data rapotnya itu. Sehingga kita bisa dapat bermacam-macam tulisan hanya data dari satu raport saja gitu ya. Nah, baik. Sekarang learning quality-nya. Langsung kita masukkan. Tolong buatkan dalam bahasa Indonesia dulu. Kita nggak usah dalam bahasa Inggris. Buatkan dalam bahasa Inggris mengenai bla 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 ini. Kita ambil demonstrate optimal quality characterized by a conducive classroom atmosphere, effective support, and constructive cognitive activation from the teacher. Nah, yang tadi tengah-tengah kita ambil. Jadi buatkan dalam bahasa Inggrisnya. Jelaskan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, langsung dia buat di bawahnya. A. Conducive classroom atmosphere. Jadi, atmosfer kelas yang kondusif. Nah, maksudnya apa? Karakteristiknya bagaimana? Nah, kita nggak usah mikir lagi kenapa harus seperti ini. Ya udah dibuatkan, ya udah tinggal kita telan aja. Tapi kita ngerti maksudnya adalah kaitannya dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan kita begitu nggak ngerti, kita nggak baca lagi. Tetap kita baca lagi. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah kita baca terjemahkan bahasa Indonesia, baru kita masukkan ke dalam bahasa Inggris. Terus untungnya lagi dengan AI, kalau kita pakai Google Translate, itu kita ada batasannya 1000 karakter. Atau 2000 karakter. Kalau pakai AI nggak ada batasannya. Mau berapa puluh ribu pun kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia terjemahin semuanya. Dia nggak mikir lagi. Pokoknya kita minta tolong dia buatkan berapa banyak pun. Misalnya satu tesis kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, udah langsung masukin aja semuanya. Nah, copy paste dia akan baca semuanya gitu ya. Kemudian affective support-nya ini juga masih kaitannya dengan learning tadi. Meaning-nya maksudnya apa? Affective support. Kemudian karakteristiknya. Teacher show empathy and understanding of student feeling, concern and challenges. Nah, ini kaitannya dengan tadi, yaitu yang tadi deep learning yang saya bilang meaningful learning. Karakteristiknya adalah guru menunjukkan rasa empati dan pengertian kepada bagaimana perasaan siswa, kemudian concern-nya, perhatiannya, dan juga kemampuan dia untuk berubah ataupun mengalami challenge-nya itu gitu ya. Oke, C ke bawah. Constructive cognitive activation from the teacher. Nah, dari mana ini? Itu dari EI juga. Jadi kita nggak tahu bahwa yang meaningful learning itu apa saja aspeknya udah dibuatkan oleh EI.
Maksudnya apa? Meaningnya. Nah, dia terangin lagi supaya kita lebih jelas. Constructive cognitive activation involves stimulation, student thinking, and intellectual engagement through well-designed tasks and activities. Jadi pengertiannya itu dia jelaskan lagi. Oke, next. Nah, ini kesimpulannya. Coba ke atas dulu dikit, Pak. When a teacher demonstrate optimal quality, jadi ketika guru mendemonstrasikan bagaimana kualitas pembelajaran yang optimal, maksudnya bla 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 bla. Udah langsung diterjemahin, dibuat kesimpulannya oleh EI. Enak kan? Kemudian yang ketiga, kan tadi saya ambilnya cuma 4. Yang ketiga adalah reflection and improvement of learning by the teacher. Nah, oke, lanjut ke bawah. Sama dengan yang tadi, langsung masukin EI, tolong buatkan dalam bahasa Inggris tentang ini. Udah, langsung kita tinggal, langsung dia buat sebanyak ini dalam 1 detik. Lanjut. Ke bawah. Ya, terus sampai selesai yang keempat juga. Yang keempat terakhir. Kemudian conclusion. Nah, conclusion itu caranya gimana? Kita buat lagi sama EI. Tolong buatkan conclusion sebanyak berapa yang diminta? Tadi sebanyak 250 kata. Tolong buatkan conclusion 250 kata, tapi kita jangan 250, mintanya 500 sama dia. Jadi supaya si EI-nya itu kalau sedikit kita nggak usah bingung lagi nyariin gitu kan. Tolong buatkan conclusion 500 kata dari penelitian ini dalam bahasa Inggris. Langsung dia buatkan. Selesai, copy paste. Itu juga hanya 2 detik saja selesai. Sekarang references. Nah, references perintahnya juga gampang. Kita buatkan ini. Buatkan references sesuai dengan apa? Apa itu adalah sistem penulisan references yang internasional. Jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi tahun di mana, halaman di mana, kemudian penulisnya 1, 2 di mana ditaruhnya, berapa karakternya, udah dibuatkan sama dianya, gitu ya. Jadi tulisnya begini, buatkan referensi sesuai dengan format apa, tulis aja apa, A besar, P besar, A besar. Yang ditulis dari tahun 2014 sampai dengan 2024 dari dalam dan luar negeri sebanyak 30 referensi. Nah, jadi kalau kita nggak buat 30, dia buat cuma 5 aja. Dalam hati dia, nah, lo males nyuruh gue juga males ngejawabnya gitu. Jadi kita buat. Kalau kita tulis minta 100, dia buatkan 100 itu referensinya gitu ya. Nah, kalau kita nggak bilang berapa, ya dia tulis aja sebanyak cuma 5 aja. Kok cuma 5? Ya kamu mintanya segitu. Jadi si EI itu kadang-kadang juga nanya, gimana tulisan saya bagus gak? Bagus. Oh terima kasih. Ada yang bisa saya bantu lagi? Saya sangat senang sekali membantu Anda. Coba kan, udah dia dikerjain, dia malah terima kasih sama kita gitu ya. Jadi artinya ketika dia komunikasi, kita jawab aja. Sampai sejauh ini memuaskan, puas sekali, luar biasa. Terima kasih pujian Anda juga luar biasa. Begitu dia bilang. Baik, sekarang sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut kepada tulisan saya dari Ibu mau nanya. Tidak ada data sama sekali, hanya saya ambil nama-nama gurunya saja. Kemudian datanya saya minta dari EI. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini screen-nya cukup, Ibu. Ibu saya mau nanya. Boleh. Ibu saya mau nanya, Bu. Iya. Jangan nangis, Pak. Iya. Bercanda. Bu, Bu Lili, berarti judul dulu, terus data juga. Intinya itu ya? Apa? Judul dulu, terus kita punya data juga. Iya, judul dulu,
terus kita punya data juga. Kalau punya data. Kalau yang tidak? Kalau misalnya Pak Sunanto bukan kepala sekolah nih. Ya, benar. Ya kan, guru. Bisa caranya. Saya ajarkan berikut ini. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Berarti bisa ya Bu, meskipun nggak punya data ya Bu. Bisa dikamuflase. Yang penting kita bertanggung. Artinya bahwa data itu memang ada, walaupun belum tertulis oleh sekolah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan orang luar, ini datanya benar, peningkatan setelah pelatihan sekian persen. Benar apa enggak? Benar. Buktinya apa? Buktinya sekolahnya tambah banyak muridnya. Gampang jawabnya begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Sunanto Sunanto. langsung jadi besok nih. Iya. Buktinya Pak Iwanudin saya minta data sekolahnya, dia udah tahu duluan. Dari tahun berapa meningkat, tahun berapa, muridnya apa saja, dan seterusnya. Nanti kita akan membahas tulisan saya tentang PKM saya di sekolahannya Pak Iwanudin. Datanya juga dari IAI juga semuanya. Pak Iwan juga ngasih, tapi kemudian saya perbaiki sesuai dengan kebutuhan saya. Oke, sekarang kita maju kepada, maaf ini kok jadi begini. Oke, kita maju ke data berikutnya. Saya masukkan sebentar. Yaitu tadi apa? Menulis ya. Kebanyakan ini grup saya sampai 200. Menulis jurnal internasional. Baik. Ya, namanya juga banyak-banyakin temen. Katanya tambah banyak temen, tambah banyak rezeki. Menulis jurnal internasional. Ya Bu, panjang umur. Amin. Panjang umurnya. Ini saya akan contohkan membuat tulisan jurnal internasional tanpa data. Datanya ini saya buat sendiri, minta tolong sama IAI. Oke? Saya kirim ke grup ya, tolong di-share ya. Siap. Sebentar, kok nih hilang. Disuruh seret file ke sini, nggak bisa diseret nih sebentar. Oke. Ini adalah contoh lain, bentar lagi muter-muter dia. Nah, oke. Ini adalah contoh lain saya menulis tulisan. Tadinya saya mau pakai data rapot juga, tapi saya mencari model yang beda. Kalau rapot melulu nanti orang bosen. Ini kok dari Indonesia rapot semua. Nggak apa-apa sebenarnya. Asalkan datanya beda. Ya pasti beda lah. Orang sekolahnya beda gitu kan. Oke, sudah baca belum ini development of an adaptive learning? Sudah Bu. Sudah? Ini saya bermain dengan data sendiri. Tapi masih kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu agak sulit dirubah-rubahnya. Karena untuk triknya itu saya belum pernah coba. Nanti kalau saya sudah coba saya akan share. Kayak tadi barusan saya coba untuk membantu seorang teman menulis buku dalam bahasa Arab. Saya tinggal ngomong sama IAI. IAI tolong buatkan surat Al-Luqman surat Al-Luqman ayat 20 dalam bahasa Arab dan terjemahannya. Dia langsung tulis dalam bahasa Arab surat Luqmannya. Kita nggak usah pakai komputer khusus bahasa Arab, udah langsung ditulisin sama dia. Halo? Udah bisa langsung sekarang?
Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Pak Sunanto. Pak Sunanto yang hebat. Orang-orang jadi satu, bukunya dia jadi dua, judulnya beda. Coba kan. Keren abis kan? Belum Pak Iwan? Iwannya ke toilet, Bu. Oh, ya. Yuk kita liatin yuk. Iya Ibu, punten produser yang baru atau gimana? Yang baru, Pak. Yang baru. Yang baru, Pak, katanya. Oke, baik. Saya buka dulu. Mohon maaf Pak, jadi ngerepotin. Aman Ibu. Udah ya, udah terlihat? Udah terlihat belum teman-teman? Udah, Bu. Sudah Bu. Udah, Ibu. Sudah. Ya. Baik, strategi saya pertama adalah yang tadi, bahwa kebijakan Pak Menteri adalah deep learning. Nah, kemudian saya tulis di EI, tolong buatkan judul penelitian kualitatif. Jadi nggak pakai tolong ya, buatkan judul penelitian kualitatif yang berkaitan dengan deep learning. Nah, begitu aja. Setelah saya tulis begitu, judulnya keluar, ada 10 serot tentang deep learning. Mau apanya? Nah, saya pilihlah pengembangan adaptive learning system utilizing deep learning to support independent learning process for student at private senior high school. Jadi ini adalah kepada pembelajaran deep learning yang mensupport independent learning-nya di dalam proses independent learning-nya. Jadi bagaimana dia mampu meningkatkan independent learning siswanya. Berarti gurunya yang harus meningkat dulu kan? Nggak mungkin mampu kita memberikan independent learning kalau gurunya nggak mampu, gitu kan? Nah, oleh karena itu saya ambillah judul ini. Kemudian saya masukkan Ibu Mas Ria karena dia belum punya jurnal internasional. Oke, next ke bawah. Nah, abstrak sama, caranya adalah setelah saya buat judul, maka setelah saya tetapkan judul, kemudian ada sekolahnya. Sekolahnya perlu gak, Bu? Perlu, tapi nggak perlu spesifik. Saya tulis spesifik ini karena saya ngebayangin bahwa nanti mahasiswa-mahasiswa S2 banyak nanti yang menulis. Nah, itu imajinasi saya aja ya. Mudah-mudahan imajinasi saya terkabul gitu ya. Jadi kalau banyak berarti datanya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain harus berbeda. Artinya data sekolahnya itu harus spesifik. Sehingga si pembaca itu yakin, oh benar datanya faktual gitu ya. Tapi kalau kita tidak spesifik juga nggak apa-apa. Misalnya di sekolah Ciseeng, di sekolah Parung, di sekolah Bogor. Udah nggak usah mau swasta, mau negeri, mau madrasah, dan seterusnya. Yang penting udah gitu aja. Oke, baik. Lanjut kepada abstrak. Abstrak dalam bahasa Inggris saya tulis begini. Buatkan abstrak penelitian yang tadi copy paste ya. Buatkan penelitian copy paste yang di atas dalam bahasa Inggris sebanyak 300 kata. Kan dia minta hanya 200 ya. 300 kata. Kemudian langsung saya enter. Saya ketik enter. Keluar dalam 1 detik. Set, abstraknya 250 kata. Nah, ini langsung keluar CNN segala macam lah. Nah, jadi artinya bahwa ini abstraknya ini sesuai dengan penelitian kita. Nah, ketika School of Riyadul Jannah ini hanya tambahan dari saya, gitu ya. Jadi di EI-nya saya nggak tulis Riyadul Jannahnya. Oke, next. Ke bawah. Keywordnya kita tulis lagi, buatkan keyword dari penelitian di atas. Langsung dia buat keywordnya. Berapa banyak kita harus tulis? Buatkan keyword 5 dari penelitian bla 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 bla. Langsung dia buatkan keywordnya 5. Adaptive learning system, deep learning, independent learning, personalized education, private senior high school,
Riyadul Jannah Ciseeng. Oke, next. Introduction. Introduction saya tulis lagi. Buatkan introduction dari penelitian, langsung copy paste aja. Penelitian ini sebanyak 1.500 kata. Udah 1 detik keluar, seret keluar ya. Ingat Bapak dan Ibu, ketika EI minta bayaran, misalnya dia tulis, Anda mau premium, langsung dicentang yang ada tanda silang, dicentang aja. Jangan didiemin. Kalau didiemin akhirnya nanti jadi lambat. Langsung kita centang aja, nggak usah nambah bayaran. Kalau walaupun bayarannya cuma 300.000 sebulan, tapi kan mendingan beli cilok kan. Ya udah kita centang aja. Berikutnya sudah selesai. Nah, kemudian introduction juga sama. Kemudian literatur review juga sama, jadi kita buatkan saja langsung, buatkan literatur review dari tahun sekian sampai sekian sebanyak 2.000 kata, berkaitan penelitian bla bla bla. Jadi penelitiannya selalu di belakangnya, ya, jangan di tengah atau jangan di depan. Dia bingung nanti ketika mengolah datanya. Jadi permintaan kita itu adalah penelitian A, maka permintaannya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z tentang penelitian, gitu ya. Oke, soalnya saya pernah begitu, penelitiannya di depan, buatkan dari penelitian ini literatur review. Wah, dia berantakan isinya, nggak sesuai. Makanya kemudian saya punya key-nya, punya prompt keyword-nya adalah bahwa suruhannya dulu, baru kemudian judulnya. Next. Nah, setelah itu kita buatlah dalam bentuk literatur review. Karena apa? Ketika si EI-nya buat, literatur review-nya itu dia buat ke bawah satu-satu. Si A nulis begini, si B nulis begini, si C nulis begini. Kita buatkan dalam bentuk spasi. Dalam bentuk satu alinea. Jangan per baris. Karena kalau per baris, maka si penerbit tidak mau nerima. Ketahuan itu dari EI. Nah, jadi artinya kita buatkan seperti ini. Koma lagi, masa bodoh. Pokoknya kita komain lagi. Kita huruf aja I, future orientasi student. Put forward dan seterusnya. Jadi artinya kita buat dalam bentuk spasi ya. Dalam bentuk alinea. Bukan dalam bentuk per baris. Si ini nulis begini. Itu adalah referensi. Beda dengan literatur review. Literatur review ini adalah di dalamnya ada penjelasan, ada halaman apa, kemudian dia menjelaskan apa berkaitan dengan materi kita, gitu ya. Jadi nggak usah baca lagi. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak lagi nulis skripsi, lagi nulis tesis sih boleh-boleh aja, tapi kan nggak boleh kita pakai EI, gitu ya. Katanya ketahuan, padahal kan ada caranya supaya nggak ketahuan, bisa 0 loh, ada programnya. Nah, tapi ya udah saya nggak mau ngajarin yang itu. Kemudian nanti kasihan dosen pembimbingnya semuanya. Kok mahasiswanya pinter-pinter semua gitu. Oke, baik. Setelah metodologi ke bawah conclusion. Nah, ini yang menarik. Metodologi belum ya? Baru literatur review. Oke, metodologi. Maka kemudian kita tulis, buatkan data data collection dari penelitian ini yang bersifat bukan penelitian belum. Buatkan data collection kualitatif dari penelitian ini. Nah, langsung dia buat data kualitatifnya, in-depth interview, participant observation, documentation. Jadi seolah-olah kita melakukan 3 penelitian ini. Terus ke bawah. Kemudian saya minta nama-nama guru-gurunya yang ada di sekolah itu. Mengapa? Untuk menunjukkan bahwa kita memang ke lapangan. Kita memang punya data. Dan nama-nama itu adalah sah gitu kan. Nah kita jadi akhirnya nggak punya data apapun tapi kita punya nama. Artinya bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang-orang ini memang guru kepala sekolah di sekolah tersebut.
Nah, itu yang menguatkan. Oke, next ke bawah. Nah, kemudian ke atas dulu. Nah, di sini experience in classroom action research. Jadi ini penelitiannya adalah experience in classroom action research. Kemudian training objektifnya dan key activities-nya. Jadi artinya bahwa saya anggap bahwa mereka ber-14 ini melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihannya apa saja? Tadi pertama, maaf ke atas dulu Pak. Bahwa mereka untuk mencapai yang tadi di atas, yang pada saat yang pada saat ketika kita introduction itu saya bayangkan mereka ikut pelatihan. Pertama adalah pelatihan CAR, Classroom Action Research. Berikutnya ke bawah. Kedua, ini adalah stepnya ya untuk Classroom Action Research. Kan Bapak dan Ibu udah sering ya ikut pelatihan Action Research. Ya walaupun nggak ada yang nempel, saya juga sama. Oke, next ke bawah. Nah, ini semuanya tahapan-tahapannya ketika Classroom Action Research. Next ke bawah. Nah, ini datanya. Tulisnya bagaimana? Sebentar, stop. Buatkan data Classroom Action Research Training program yang diikuti 14 guru Riyadul Jannah. Dan dibuat bahwa mereka meningkat sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Antara 60% sampai 85%. Nah, kan lengkap kan? Maka kemudian dia buatkan. Pertama adalah introduction, description-nya, overview the purpose, duration-nya 2 jam, partisipannya 14 guru, average score-nya sebelumnya 60, kemudian setelah pelatihan dia 85. Nah, artinya apa? Kita bisa membuat tanpa data. Kita minta sama AI datanya. Gitu kan? Dia keluarkan datanya. Ada yang 50% step in conducting CAR. Kenapa cuma 50%? Karena di sini materinya agak sulit. Kemudian di sini ada yang 58, presentation of CAR project. Dari mana materi-materi ini? 1, 2, 3, 4, 5 ini dari AI. Kita minta sama mereka buatkan tabel, jangan lupa ya, buatkan tabel pelatihan yang diikuti 14 orang tentang CAR. Tentang CAR dan peningkatan dari 60% ke 85%. Kalau kita maunya hanya 20% ke 40%, dia juga akan buatkan 20% sampai 40%. Ini tabelnya kita nggak usah bikin, tinggal copy paste langsung jadi gitu kan. 1 detik jreng langsung jadi. Next. Nah, kemudian konten sessionnya ini kita minta lagi buatkan konten session dari CAR itu. Dia buat semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke bawah. Kemudian impact teacher skill tanpa saya minta dia muncul sendiri. Maksudnya impact-nya terhadap guru dengan peningkatan. Kemudian saya minta lagi buatkan tabel pelatihan yang berkaitan dengan learning quality, buatkan latihan-latihan yang berkaitan dengan learning quality. Nah, karena kita adalah pelatihan ya. Nah, maka dia langsung buat pelatihan apa saja untuk learning quality. Pertama adalah learning material, relevance, engagement, clarify ini harusnya, accessibility, interactivity, assessment and feedback, support. Oke, next. Innovation dan reflection. Udah dapat kan 10? Maka kita buatkan tabel peningkatan training skill assessment di atas dalam bahasa Inggris. Langsung dia buatkan 10-10-nya itu dengan average-nya dari 60 ke 85. Nah, dari mana datanya? AI yang buat. Kita nggak bohong, AI yang bohong. Ya, kok bisa sih meningkat? Yang penting kita minta. Nanti kalau kita bilang, AI kamu bohong. Lah kamu mintanya begitu, gitu kan.
Nah, udah jadi langsung relevansinya dia naik. Kemudian engagement-nya naik, clarity-nya naik, accessibility-nya naik, dan seterusnya. Oke. Kok di sini 20, Bu? Di sana kan 14. Ya, kita anggap 6 itu adalah panitianya, gitu. Karena saya waktu itu lupa, bilang 14 orang. Nah, itu kalau kita lupa, dia akan asal-asalan aja nulisnya, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati nulis promnya. Kalau nggak sesuai, buat lagi. Kalau nggak sesuai, buat lagi. Tapi saya pikir, ya udah nanti kalau ada pertanyaan kenapa 20 dari 14, tadinya 14 terus 20, ya udah anggap aja 6 itu panitia lah. Oke, dapatlah naik 65% ke 90%. Nah, karena permintaan saya begitu, gitu ya. Next. Terus ke bawah itu baru yang training yang kedua dari deep learning. Jadi sekolahnya Ibu Legista udah langsung dapat pelatihan dari Pak Menteri deep learningnya ini. Kemudian yang ketiga pelatihannya adalah tadi Pak, maaf ke atas, reflection. Ya, nah ini buatkan materi-materi pelatihan reflection and improvement of learning by the teacher. Nah, saya minta pelatihan apa saja untuk meningkatkan refleksi dari pembelajaran si guru. Next ke bawah. Dia buatkanlah. Ada ternyata berapa ini? 6 pelatihan untuk meningkatkan skillnya si guru. Enggak 6 ya, 10 ya, encouraging and engaging ongoing reflection. Ada 10 pelatihan yang dia ikuti guru-guru itu. Kemudian setelah itu kita minta lagi, buatkan tabel pelatihan reflection and improvement of learning by the teacher training program yang meningkat dari 40% ke 60%. Makanya saya nggak minta gurunya lagi berapa persen, berapa orangnya. Yang penting semua guru ikut. Jadi tidak ada data tabel gurunya di sini. Nah, kemudian jelaskan satu persatu tentang data-data tersebut. Kenapa ini meningkat dan seterusnya. Dia akan jelaskan. Jadi buatkan alasan atau buatkan penjelasan meningkatnya data tersebut per item. Nah, dia buatkan per item semuanya. Udah 8:30, saya dikejar waktu. Ini satu lagi terakhir adalah tentang sekolah Al-Ikhwan. Al-Ikhwan lagi, Pak Ikhwan. Lupa sama Pak Ikhwan, Al-Ikhwan sekolahannya. Cukup Bu ke share screen-nya atau masih yang ini? Ya, masih ke bawah terakhir. Ini masih ya data penelitian pelatihan deep learning. Mereka udah ikut deep learning nih. Pak Menteri masih cawe-cawe, kita udah ikut pelatihannya. Iya, rajin banget itu Bu ya pelatihannya sama 10 kali. Apa? Rajin banget sampai 10 kali pelatihannya. Kemudian conclusion sama. Dia buat conclusion itu dalam 2 baris, 2 baris, 2 baris, 2 baris, kita jadiin satu aja. Kalau conclusion hanya ada satu alinea. Gitu ya. Di dalam aturan dia. Tapi kalau kita nanti di dalam skripsi, aturannya beda. Jadi jangan disamain. Kata Bu Lili, nanti gitu lagi. Jadi setiap tulisan ada aturan mainnya. Nah, oke, referensinya ini juga sama. Langsung minta tolong buatkan 30 referensi tahun sekian sampai tahun sekian berkaitan dengan ini dalam dan luar negeri. Udah langsung jadi. Oke, sekarang yang terakhir adalah Al-Ikhwan. Kebetulan ada Pak Ikhwannya di sini. Datanya Pak Iwan. Datanya Pak Ikhwan yang saya masuk dan langsung diterima oleh siapa? Oleh jurnal. Dan ini adalah hasil PKM ya, bukan hasil dari rapot dan sebagainya. Filenya belum dikirim ya Bu ya? Belum, bentar ini saya lagi cari dulu. Bentar Pak, sabar Pak.
Orang sabar jalannya lebar, Pak. Pak Lukman udah nggak sabar Bu pengen bertanya. Boleh tanya nggak, Bu? Apa? Boleh bertanya nggak, Bu? Boleh, boleh. Dalam membuat jurnal ini, yang pertama, dalam membuat jurnal ini, kita kirim kemana nih, Bu? Atau ada validasinya atau tidak jurnal ini? Yang keduanya... Tunggu satu-satu dulu dong. Enggak, maksudnya ini masih berkaitan. Nanti takut saya lupa. Oh ya udah, baik. Yang pertama, jurnal ini adalah jurnal internasional yang diterbitkan di India yang saya bilang. Dia baru membuat jurnal, makanya dia masih gratis. Kalau tahun depan sudah bayar. Nah, mumpung gratis kita kirim sebanyak-banyaknya. Angka kreditnya lumayan, gitu kan. Siapa yang validasi? Dia yang validasi. Kemudian untuk Turnitinnya nggak usah dipikirin Turnitin, karena dia yang sudah lakukan. Kalau dia sudah accept, dia sudah setuju mau dipublikasi, berarti dia sudah periksa cek Turnitinnya. Oke, tuh pertama. Pak Lukman dari tadi angkat tangan tuh. Ya. Berikutnya, Bu Atu, satu lagi. Ya Bu, berikutnya. Jadi BIMTEK ini istilahnya pelatihan ini kita diajarin untuk membuat jurnal internasional yang nanti akan dikirim melalui orang India tersebut gitu ya Bu? Iya, nanti saya akan kasih melalui saya boleh, langsung juga boleh. Saya kasih nomor HP-nya. Nih tiap hari dia minta send me some bulk paper. Bulk itu maksudnya ribuan, ratusan, segelondongan paper kirim ke saya terima gitu kan. Tiap hari, tiap jam sampai saya bilang bosen saya bilang gitu karena saya belum melakukan pelatihan ini dan saya belum siap, baru selama ini saya nulisin untuk orang-orang. Nah sekarang saya sudah punya calon-calon penulis yang handal ini. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Pak Lukman tangannya diturunin. Ya, mau tanya Bu, ya. Boleh? Boleh. Ya, suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar Pak Lukman. Baik, sebelumnya Ibu yang pertama tentang AI ya. Tadi kita kan sebut AI ya. Nah AI ini yang dimaksud nih aplikasinya apa ya? Maksudnya AI kan banyak tuh aplikasinya yang Ibu pakai apa gitu untuk jurnal ini. Kemudian yang kedua adalah itu tentang struktur atau susunan dari membuat jurnal tadi itu udah baku atau belum, atau urutannya terserah kita gitu mau apa dulu atau gimana gitu. Ya, baik. Pertanyaan pertama adalah tadi apa tadi? Saya sampai lupa nih, soalnya baca dari kiriman dia bahwa si Jan Firma ini udah diterbitin juga. Aplikasi AI Bu. Apa? Ini apa Bu? ChatGPT atau yang lainnya atau Gemini? Ya, pakai ChatGPT Pak saya. Saya pernah pakai Gemini baru 10 kali harus sudah bayar. Saya matiin, saya hidupin lagi minta bayar juga. Dia nggak mau dikibulin kalau Gemini. Ibu. Oke, yang kedua. Lanjut urutannya Bu, urutan struktur jurnalnya. Oh, struktur jurnalnya itu terserah kita atau gimana? Setiap jurnal berbeda-beda Pak. Nah, untuk yang jurnal ini urutannya tadi yang saya bilang, nanti saya share di grup deh urutannya. Waktu itu saya udah pernah share di grup, tapi di grup ini saya lupa udah pernah apa belum. Ini udah ada template khususnya Bu ya kalau jurnal ya? Apa? Sudah tersedia template khususnya biasanya? Enggak usah pakai template, nanti dianya yang iniin. Yang penting kita nulis aja. Nanti template-nya dianya yang memperbaiki. Itu Pak, template ini nasional Pak. Nah, saya sudah buat itu. Judul, abstrak 200, introduction 1000, reiterative review 1500, metodologi 1000, conclusion 250. Jadi pernah saya buat kurang dari permintaan dia balikin lagi. Lili, kamu kurang segini. Lili, kamu kurang segini. Jadi capek. Makanya saya minta sama AI-nya dilebihin. Kalau abstraknya 200, saya minta AI 300. Oh, AI-nya bagaimana? AI-nya itu memang kita harus tatap muka, Pak Lukman.
Karena EI itu udah banyak. Ya, jadi harus offline Bu ya. Iya, nanti Bapak ketemu sama saya, nanti saya kasih lihat. Nih beberapa teman penulis saya udah kasih tahu itu apa namanya EI yang saya pakai. Karena ternyata ada juga para penulis pakai EI yang beda. Kok mereka itu selalu minta bayaran melulu, biar udah dimatiin, hidupin, nggak mati-mati. Tetap minta bayaran. Yang gratis aja Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut kepada hasil PKM untuk dijadikan penelitian. Pak Iwan. Ya, Pak Nanto. Udah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi, teman-teman, ini saya pernah diminta untuk menjadi narasumber. Padahal saya juga grogi itu jadi narasumber di sekolah Al-Azkar yang bagus gitu kan. Saya itu apalah gitu kan. Nah, di sini saya minta judulnya itu juga dari EI. Jadi saya bilang apa judulnya begini, saya buatkan judul apa namanya PKM itu pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah gitu. Udah cukup begitu aja. Maka kemudian dia kasih 10 judul. Nah, akhirnya 10 judul itu saya pilih salah satu, Implementation of Positive Organizational Behavior to Support. Nah, kenapa organizational behavior? Karena ini PKM-nya berkaitan dengan manajemen pendidikan. Jadi kan kita manajemen itu pertama kepemimpinan, kedua manajemen, ketiga adalah apa tuh Bu Sri tuh yang apal tuh, saya nggak apal tuh. Kan saya cuma nggak jadi deh. Oke, lanjut ya. Coba ke atas Pak Ikhwan. Nah, karena kita adalah manajemen berkaitan dengan organizational behavior, jadi kebiasaan daripada organisasi yang positif dalam adaptasi independen kurikulum. Karena waktu itu saya pelatihannya adalah kurikulum merdeka yang sebentar lagi akan dikubur. Walaupun nggak tahu kuburannya di mana. Diganti yang baru. Nah, kemudian di sini karena saya ini masuk ke dalam PKM saya, dosen, saya berdua dengan Pak Saiful, maka saya masukkan juga Pak Ikhwan sebagai pemilik dari sekolah tersebut, gitu ya. Saya sama seperti tadi, setelah judul dikasih EI, saya pilih salah satu yang kira-kira make a sense. Jadi ketika Ibu dan Bapak akan memilih judul, harus yang make a sense itu. Nah, feelingnya itu kadang-kadang suka meleset. Nah, kalau meleset, maka bisa istiqoroh. Bisa puasa sampai 1000 hari. Enggak, bercanda. Jadi kalau sampai judulnya itu salah, paling nanti si EI-nya akan memberi saran begini, saya pernah kejadian. Anda mau berubah judul? Nah, dia juga bingung karena yang permintaan saya dengan judulnya kok berbeda gitu. Nah, dia kasih saran juga, dia lebih pintar dari saya kok. Lebih hebat gitu kan, karena dia lahir duluan dari saya. Baik, sekarang sudah ini implementasinya. Nih sini langsung abstrak. Abstrak sama seperti tadi, saya sudah share ya formatnya ya. Nah, berikutnya tunggu ke atas dulu, Pak. Nah, di sini kemudian formatnya introduction. Nah, introduction tadi sama seperti yang saya bilang, buatkan introduction. Kalau misalnya kita buat pembukaan, nanti si EI-nya juga akan buat kalimat yang beda. Kita pakai aja bahasa Inggris. Buatkan introduction dalam penelitian bla 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 gitu. Karena pengertian kita introduction pembukaan dengan pengertian EI
introduction itu beda gitu kan, makanya saya udah coba 2 kali kok kayaknya nggak ini make sense-nya tuh nggak kena, makanya saya pakai introduction aja. Ternyata dia lebih ngerti gitu ya, karena memang dia makannya keju sih, saya beda kan. Next. Ke bawah, Pak. Oke, sekarang udah ke atas dulu sebentar. Nah, internal objektif. Nah, untuk PKM saya buat format yang agak beda, tapi tetap kepada struktur yang sudah saya kirim tadi, yaitu ada apa? Ada judul, ada abstrak, ada introduction, literature review, metodologi, dan conclusion. Nah, di sini saya punya beda untuk PKM internal objektif. Jadi apa sih tujuan dari PKM itu? Nah, saya sudah buat tujuannya, kemudian saya tinggal terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Buatkan dalam bahasa Inggris tujuan dari PKM saya, gitu. Nah, saya dapat tujuan PKM dari mana? Dari EI juga. Buatkan tujuan PKM saya dengan judul begini dalam bahasa Indonesia. Terus baru diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Bolak-balik saya minta tolong terus kan. Next. Tuh, dia kasih banyak sekali itu. Berikutnya literature review, sama seperti tadi. Buatkan ini implementation of positive organizational behavior, dia singkat dengan POB. Jadi organizational behavior ini, POB ini literature review-nya yang ditulis tahun 2014 sampai 2024. Nah, ini karena setiap settingnya ini berbeda, setiap penulisnya ini berbeda, maka saya buatkan judul-judulnya tentang role of psychological capital of educational setting. Nah, ini adalah penulisnya siapa. Kemudian yaitu Liran dan Miller. Nah, saya juga nggak tahu nih, belum kenalan. Ortega, Maldonado, dan Salanova juga saya nggak tahu. Pokoknya saya tinggal ambil aja. Nah, dia tulis ada di Frontiers. Jadi ada majalah, jurnal dari International Frontiers namanya. Terus ke bawah. Nah, berikutnya dengan POB ini ada yang kedua, positive organizational behavior in supporting change. Jadi dalam kebiasaan-kebiasaan organisasi positif dalam mensupport perubahan-perubahan. Nah, karena ini masih kaitannya dengan kurikulum merdeka, saya katakan bahwa kurikulum merdeka itu adalah berubah, makanya dia tulis perubahan supporting change. Nah, sekarang mau berubah lagi gitu ya. Next. Ibu izin bertanya dulu ya, mumpung di sini ya. Boleh. Nah, ini kan diberikan beberapa literasi dengan berbagai sumber seperti Liran and Miller 2017 dan seterusnya. Nah, ini memang memang ada gitu kan ya. Maksudnya buku itu ada di pendapat itu ada di buku apa begitu kan. Maksudnya nggak mungkin ya yang ngarang sendiri begitu kan ya. Enggak. Semua buku yang ditampilkan oleh EI ada. Nah, ini dia makanya dia tulis judulnya ini sumbernya Frontiers. Frontiers ini adalah semacam majalah jurnal internasional yang scientific. Nah, ini terkenal nih Frontiers ini. Jurnalnya tentang berbagai penemuan, pengetahuan, penelitian, ini ada di Frontiers ini. Baik. Jadi kalau bisa membuktikan benar nggak nih datanya literasinya gitu kan aman Bu ya? Aman. Karena sampai saat ini nggak pernah si EI ini ngasih judul yang asal-asalan karena dia mikir di mana saya harus cari. Bedanya dia nyarinya cepet gitu. Makanya beda sama kita ketika kita buka studi literatur dari Google, beda dengan EI. Google itu kita tinggal tuliskan penulisnya ini dia lama, milih dulu tahunnya, namanya, kemudian keberadaannya. Kalau EI itu bisa 100 kali lebih cepat. Nah, dari data yang sama, dia bisa carinya lebih cepat lagi dibanding dengan Google gitu. Tapi datanya sama gitu. Saya pernah buktiin
saya buka di Google, buku ini saya buka di EI sama, oh ya udah, berarti ini absah, sah gitu ya. Baik, nuhun Ibu. Iya, sama-sama Pak Iwan. Lanjut ya. Tadi waktu Yasin ngirim ke saya gak? Oh, dikirim Bu. Lanjut. Masih ke bawah atau berhenti dulu? Ke bawah. Nah, ini dikasih tahu sama si EI apa-apa saja kegiatan PKM yang berkaitan dengan supporting tadi, meningkatkan atau mensupport kegiatan dari kepala sekolah untuk mensukseskan kurikulum merdeka gitu kan. Ke bawah lagi. Masih terus. Nah, metodologi. Tinggal kita buatkan metodologi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan kuantitatif. Nah, keluar dia semuanya. Enhancing teacher competence, maaf nih ya. Strengthening organizational culture, collaboration and communication, dan seterusnya. Terus program implementation. Nah, jadi artinya ada tahap pada saat pelatihan, tahap implementasi karena kita berkaitan dengan PKM. Nah, nanti teman-teman yang kemarin ikut PKM bisa nulis di jurnal internasional, ambil datanya sebagian yang tadi saya contohkan. Misalnya yang satu datanya tentang siswanya, berapa banyak siswa yang ikut, bagaimana animo dia terhadap kegiatan. Yang satu lagi tentang gurunya, bagaimana gurunya termotivasi dengan kedatangan kita. Kemudian satu lagi bisa dari kita sendiri, bagaimana persiapan kita dalam melakukan PKM tersebut, apa saja yang kita lakukan, yang kita butuhkan, data apa saja yang kita perlukan di lapangan. Itu bisa jadi bermacam-macam data yang tidak dipakai lagi, jadi di A dipakai lagi, di B pakai lagi, di jurnal ini dipakai lagi. Kita buat yang baru aja semuanya supaya tidak ada kesalahan. Next, terus ke bawah, monitoring dan evaluation. Nah, dia mengasih saran, jadi setelah pelatihan harusnya saya ada monitoring, Pak. Ya udah, saya masukin aja monitoring. Untuk suksesnya monitoring, indikatornya ini. Kemudian ada periodic monitoring. Kemudian ada final evaluation. Kemudian sustainability, yaitu keberlanjutan. Bagaimana strengthening internal capacity. Jadi bagaimana menguatkan kapasitas di dalam. Kemudian lanjut ke bawah. Siapa yang buatin ini? Nah, establishment and vision. Founded 2005, Al-Azhar established to provide quality education. Nah, kata Pak Ikhwan bukan 2005, Bu, 2006. Nggak tahu, dia tahunya 2005. Kemudian growth and development. Nah, dia udah tahu nih bahwa tiap tahun Al-Azhar enrolled approximately 50 student. Jadi selalu meningkat gitu kan. Next. Sejak sejak berdirinya sampai sekarang Pamulang Al-Azhar has experienced significant growth in terms of student enrollment, facilities and achievement. Jadi dia semakin meningkat setiap tahun. Nah, kata Pak Iwan, enggak Bu, kan dia nyebut kalau lapangan olahraganya bertambah banyak. Enggak Bu, biasa aja, terima aja, orang IAI lebih tahu kok. Manut. Kalau sekolahnya nggak tahu, nggak bercanda. Nah, increase enrollment tuh 2005, 2010, 2011. Nah, kita buatkan data ini dari mana? Dari Word. Kita ambil insert, begitu insert kita masukkan data, kita ambil yang mau pie, mau diagram batang, mau apa. Kita tinggal buatkan, udah jadi data kan. Padahal kita hanya sekedar melihat di atas, oh meningkat. Tahun 2006 dia
sekian siswanya 2011 sampai 2020 sekian. Ya, nah ini tinggal kita buatkan aja chartnya. Mau diajarin sama ibu ajarin. Ibu juga masih belajar terus kok gitu ya. Selama ini ibu kan kalau kayak gini-gini udah pasrah aja. Siapa yang mau bikinin nih gitu. Kalau penelitian di kantor, siapa yang mau bikinin chartnya? Sekarang ibu harus belajar sendiri semuanya. Next. Development of facilities tuh kan dia meningkat fasilitasnya. Tuh laboratoriumnya, library-nya dan sebagainya meningkat menurut EI. Iyain aja Pak, iyain. Nah, kan sekolah kelasnya meningkat. Sport facilities-nya meningkat, facilities computer lab-nya meningkat. Ini kata EI Pak, gitu kan. Iyain aja ya Pak Ivan ya. Ya Bu. Kemudian peningkatan juga yang lain. Nah, ini sebagai data tambahan saya ambillah dari raportnya Al-Azhar learning quality-nya. Nah, sama kayak tadi. Jadi ambil data learning quality-nya karena apa? Karena judul saya adalah kemampuan kepala sekolah meningkatkan pemahaman guru dan intensitas guru menekuni dan memperluas pemahamannya terhadap kurikulum merdeka. Nah, makanya dia harus tahu learning quality-nya bagaimana, reflection dan improvement teaching-nya bagaimana. Nah, jadi artinya datanya dari raport, nah tapi saya ambil sebagian-sebagian yang cocok dengan judulnya saja. Next. Nah, ini lain lagi. Saya ambil student participation. Nah, saya ambil student participation-nya dari ini salah nih, achievement moderate harusnya tahun 83 itu adalah tahun 83 70, tahun 2024-nya adalah 85. Ini terbalik lagi dia dibacain aja ntar kalau dia revisi saya revisi. Baik, next. Udah selesai conclusion. Selesai laporan PKM-nya, masuk jurnal internasional, ditulislah bertiga, Pak Latif, Bu Atu, Pak Iwan. Nanti Pak Iwan nulis, ada Bu Atu, ada Pak Latif, ada sekalian siapa satu, Pak Iwan juga. Nah, jadi bertiga bisa dapat nilainya, kalau dapatnya 10-10, dapatnya 30. Karena tiga-tiganya, yang ini jadi penulis, ini pendamping, yang ini penulis, yang ini pendamping, gitu. Ada pertanyaan? Harus bertiga ya? Ya. Bu Lili. Harus bertiga. Satu-satu. Udah Pak Lukman? Itu Bu izin, itu harus bertiga atau gimana? Jurnalnya. Apa? Jurnalnya bertiga maksimal Pak, jadi nggak boleh berlima. Kalau misalnya berdua atau satu lagi di delete sama dianya. Oh, jadi maksimal paling banyak ya? Iya, paling banyak 3. Kalau satu sendiri juga nggak apa-apa. Bu Lili. Ya, udah Pak Lukman? Ya sudah Bu, sudah. Ya, siapa yang mau nanya lagi? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Pak Sunanto? Iya. Bu, waktu Ibu ngirim jurnalnya ke orang India itu berapa hari Bu untuk diprosesnya? Berapa hari dia? 1 bulan. Berarti pas udah di ACC-nya berarti ngirim ke Ibu bahwa jurnal Ibu udah masuk itu berarti pasti lihatnya itu 1 bulan ya? Enggak, jadi begitu saya masuk, besoknya langsung revisi ini, datanya kurang, kalimatnya kurang nyambung, ini nggak sesuai dengan judul. Wah, udah dikoreksi terus, saya koreksi lagi. Nah, dari situ saya belajar gitu. Langsung hari itu juga saya kirim pagi, siang udah masuk masukannya. Baik Bu. Pas Ibu lihat
bahwa jurnalnya udah di ACC atau udah diterbitkan itu berapa lamanya, Bu? Berapa hari Ya, atau berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan ya. 1 Baik. bulan terus langsung Google Scholar kita. Punya Google Scholar nggak? Nggak punya, Bu. Memang kalau yang punya dosen itu, kalau Google Scholar bagi dosen nanti masuk ke Sinta untuk angka kredit di Sinta. Ibu tanya, Bu. Ibu. Ya. Ya. Ibu, kalau tadi untuk menulis maksimal 3 orang itu nanti dicantumkannya teknisnya bagaimana, Bu? Itu sesuai yang tadi saya paparkan tadi. Nomor 1 si A, nomor 2 si B, nomor 3 si C. Nanti tulisan kedua, nomor 1 si B, nomor kedua si A, nomor ketiga si C, gitu. Karena nanti angka kreditnya beda kan, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baik. Ada lagi? Oke, jadi itu datanya dimasukkan ya. Siapa yang mau ketemu saya besok dan kemudian saya tunggu. Oke? Terima kasih. Ini udah ada yang mau live duluan. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup, Pak Ikhwan. Baik, jadi udah selesai, Bu ya? Iya. Baik, jika demikian dan kita cukupkan ya pertemuan pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsir. Terima kasih Bu Dr. Lili ya. Udah Iya, sekian sama-sama. kalinya nih berbagi ilmu dengan kita-kita. Terima kasih, Bu. Bermanfaat. Ya, terima kasih Bu kasih ya. banyak Sudah semuanya yang bersama-sama. sudah hadir. Udah 24 orang ya. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama, Kalau Ibu. ada pertanyaan silakan di grup tanya atau langsung. Saya lebih enak jadi langsung praktek gitu kan. Siap, ayo mau foto Ya, dulu. Pak Nanang. Kalau mau foto dulu, dibuka kameranya. Nah, baru kita close. Ini kamera saya lagi rusak. Ya, Pak Lu. Jadi nggak bisa buka kamera. Ya, screenshot ya kalau udah siap ya. Oh iya, boleh. Ya. Ya, mohon izin kameranya lagi rusak, jadi nggak bisa buka Ya, kamera. ada lagi yang buka kamera, silakan. Oke, kita Makasih. Ya, saya tutup dan mohon maaf kalau masih ada yang belum jelas bisa offline jam berapa. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu. Sampai jumpa besok. Sama-sama. Makasih. Izin saya Assalamualaikum. dan meetingnya ya. Ya. Makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diki.